Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Tidak akan tergesa-gesa perampasan aset. Koruptor mencuri miliaran, lalu dihukum ringan. Itu tidak adil. Tadi kan ada soal statement perampasan aset, Pak. Mungkin dari Pak Gubernur seperti apa? Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat. Pembahasan terkait RUU perampasan aset akhir-akhir ini kembali diperbincangkan di berbagai sosial media, teman-teman. Semenjak mantan Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU, tapi sampai hari ini belum ada kabar dia sudah ditahan. Bahkan ada kabar dia justru statusnya berubah menjadi saksi, kemudian dirubah lagi menjadi tersangka. Entahlah mekanismenya bagaimana, saya bingung juga gitu loh. Tetapi di sini saya akan mencoba menampilkan kabar terkait RUU perampasan aset yang akhir-akhir ini diperbincangkan, katanya ditolak oleh DPR. Dan salah satu yang kerok RUU perampasan aset belum juga disahkan sampai hari ini itu adalah Ibu Megawati. Apakah betul seperti itu ya teman-teman? Ya, nanti kita akan lihat videonya bareng-bareng. Saya juga akan menampilkan bagaimana pandangan dari Kang Deddy Mulyadi terkait RUU perampasan aset ini, teman-teman. Ya, kita simak videonya bareng-bareng, jangan di-skip, silahkan. Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. Saya tanya sebagai menteri, Bu, ini rame undang-undang perampasan aset udah selesai, tapi katanya PDP nggak. Bu Mega bilang, loh saya setuju undang-undang perampasan aset, kata Bu Mega, saya setuju, tetapi polisinya dan jaksanya ditata dulu, karena nanti tuh undang-undang perampasan aset itu bisa digunakan untuk meras orang, bisa. Apa gimana? Tadi kan ada soal statement perampasan aset, Pak. Mungkin dari Pak Gubernur seperti apa? Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan itu memiliki orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, ya kita mendukung penuh. Kita mendukung penuh. Spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat Jawa Barat. Itu undang-undang perampasan aset itu buat ngerampas asetnya koruptor atau masyarakat? Betul, sudah wakilin penonton. Kalau saya sih untuk merampas uang masyarakat yang diambil. Tapi kan kesannya kan ngomongin narasi yang dibangun. Iya, uangnya dia. Kenapa perlu ada undang-undang perampasan aset? Karena selama ini untuk menghindari, untuk mencegah korupsi. Iya. Kita kelemahannya nggak punya undang-undang itu kan, kira-kira gitu. Iya. Makanya itu narasi yang dibangun. Itu semua narasi. Padahal kalau kita ngomong fair, banyak koruptor hartanya ditangkap tuh, diambil, disita. Kemana tuh? Artinya nggak butuh undang-undang perampasan aset dong. Jadi kalau kita alasan orang banyak korupsi di Indonesia karena undang-undang perampasan asetnya itu belum ada, makanya orang pada berani korup. Ya nggak masuk. Kan itu kan? Nggak masuk kalau. Nggak cocok dong. Undang-undang Tipikor, tindakan pidana pencucian uang, semua sudah mengatur, terbukti dirampas asetnya. Oke. Jadi undang-undang itu apa? Jangan-jangan begitu negara boros, nggak efisien, duit nggak cukup, ngejar-ngejar pajak orang disuruh paksa buktiin pajak dari mana, nggak bisa bayar, bisa dirampas asetnya. Oh, jadi bisa kenanya ke rakyat. Jadi hati-hati loh. Iya, bisa pisau bermata dua. Iya dong. Lagi pula sekarang buat apa sih undang-undang perampasan aset? Kalau aset koruptor udah pasti bisa disita kok. Kan udah ada kan tindakan pidana pencucian uang, Tipikor. Buktinya yang baru-baru wakil menteri yang ketangkap, mobilnya ketemu juga disita. Nggak butuh tuh undang-undang perampasan aset. Jika RUU perampasan aset disahkan tahun ini, siap-siap ini yang bakal terjadi. Pertama, negara bisa langsung sita aset hasil kejahatan tanpa perlu nunggu vonis pidana. Buron atau meninggal, harta tetap dirampas. Kedua, punya kekayaan miliaran tapi nggak sesuai profil pendapatan, kalau nggak bisa buktiin asal-usulnya, disita. Ketiga, aset recovery maksimal lewat Badan Pengelola Aset Terpadu, biar aset sitaan nggak rusak atau susut nilainya. Tahun 2026 ini bisa jadi tahun paling horor buat para koruptor di Indonesia. Karena RUU perampasan aset bukan lagi sekedar wacana, tapi udah masuk prolegnas prioritas
prioritas dan lagi digodok abis-abisan di DPR. DPR lagi kerja maraton. Setelah draft naskah akademik diserahkan Januari lalu, pembahasan jalan tanpa jeda. Puncaknya Senin, 13 Juli kemarin, Komisi 3 menggelar RDPU maraton. Total sudah 24 pihak dilibatkan, dari akademisi sampai mahasiswa. Besoknya, pimpinan DPR langsung turun menegaskan targetnya kelar tahun ini. Jadi nggak akan ada lagi tuh koruptor-koruptor seperti Gayus Tambunan yang dulu di penjara, tapi masih bisa jalan-jalan pakai banyak uang. Di mana menurutmu? Tunggu. Ini ada berita DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Karena takut termakan berita hoaks, akhirnya saya cek and recheck lagi nih beritanya. Ternyata bukan ditolak guys, tapi sebenarnya masih berlangsung pembahasannya di DPR saat ini. Mengapa pembahasannya lama? Karena sebenarnya DPR itu masih berhati-hati dalam menyusun aturan ini agar tidak melanggar hak asasi dan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Begitu. Jadi artinya sekarang itu DPR tuh sedang menggodok terus. Yang saya takutnya pancingnya hangus. Padahal ya tinggal siapa yang dicurigai, langsung dia itu diperiksa. Semua harta kekayaannya itu dari mana-mana saja, gaji dia berapa, terus itu pengeluaran dia berapa, pemasukan dari mana-mana saja, apakah setara dengan kekayaan yang dia punya sekarang. Sesimpel itu. Kenapa harus terus digodok? Godok terus dari dulu. Kok nggak matang-matang? Sampai kompornya loh hampir meleduk. Rapat 20 kali dalam 3 minggu. Apa? 23 tahun itu umur RUU perampasan aset sejak pertama kali digagas tahun 2003 teman-teman. Dan sekarang DPR pasang target harus kejar tahun ini juga. RUU ini pertama digagas PPATK itu tahun 2003. Resmi diajukan ke DPR tahun 2012. RUU ini masuk prolegnas prioritas 2026. Di nomor urut 6, Komisi 3 DPR mulai membahas resmi. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman klaim dalam 2-3 minggu terakhir aja udah lebih dari 20 kali rapat dengar pendapat, ngelibatin akademisi, hukum, praktisi kayak Hotman Paris, sampai organisasi masyarakat sipil. DPR bahkan buka opsi rapat pas reses biar nggak molor. Salah satu strategi terbarunya, RUU ini dialihkan jadi inisiatif DPR, bukan lagi usulan dari pemerintah. Alasannya teknis, biar daftar masuk cuman dari satu pintu. Jadi pembahasannya katanya bisa lebih cepat teman-teman. Tapi ini masih jadi target level ya. Sampai pertengahan Juli, penyerahan dokumen resmi antara DPR dan pemerintah belum sepenuhnya dimulai. Jadi di 2026 ini janji atau bakalan benar dikejar teman-teman? Kita tunggu. Perampasan aset gas pakai turbo. Kabar baik guys, DPR menargetkan RUU perampasan aset bisa disahkan tahun ini. Semoga bukan hanya harapan, tapi kalau yang ini sih, gua dukung pasti. Karena satu alasan yang saya yakini, koruptor tidak takut dipenjara. Mereka takut dimiskinkan. Ternyata itu hoax, kabar kalau DPR menolak RUU perampasan aset. Faktanya menurut Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, informasi itu tidak benar. Ia bahkan menyebut pembahasannya justru gaspol pakai turbo. Kenapa pembahasannya tidak bisa asal cepat? Karena menurut pengakuan mereka, RUU ini bukan sekedar soal menyita harta. Ada banyak hal yang harus dipastikan. Jangan sampai aset orang yang tidak tahu menahu ikut dirampas. Jangan sampai hak pihak ketiga yang beritikat baik dilanggar. Jangan sampai kewenangan negara begitu besar sampai membuka celah penyalahgunaan. Semua itu harus diatur dengan jelas agar tetap menghormati prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Bahkan banyak pakar yang hadir dalam RDPU juga berpandangan bahwa Indonesia memang membutuhkan undang-undang perampasan aset, tetapi mereka mengingatkan mekanismenya harus tetap berdasarkan bukti yang kuat, diawasi pengadilan, dan tidak boleh sekedar berangkat dari kecurigaan. Tentu publik berhak mengawal, mengkritik, bahkan menagih janji itu, karena ukuran akhirnya bukan seberapa banyak rapat yang digelar, melainkan apakah Indonesia benar-benar memiliki undang-undang yang mampu membuat pelaku kejahatan kehilangan hasil kejahatannya, mengorbankan keadilan bagi warga yang tidak bersalah. Kalau RUU ini benar-benar lahir dengan substansi yang kuat,
maka itu bukan hanya kemenangan bagi penegak hukum, tetapi juga kabar baik bagi rakyat yang sejak lama ingin melihat koruptor bukan hanya dihukum, melainkan juga tidak lagi menikmati hasil kejahatannya. Bagaimana menurut kalian soal ini? Bantu share, kata kita, kekuatan kita. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat ini sesuai dengan mekanismenya. Bagaimana apa masukannya atau pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Segera sahkan. Dan kita akan masuk ke perampasan aset. Kejahatan luar biasa harus dihukum luar biasa. Koruptor mencuri miliaran, merampas masa depan rakyat, lalu dihukum ringan. Itu tidak adil. Minimal seluruh asetnya dirampas sampai tidak tersisa. Tidak boleh ada lagi cerita koruptor keluar penjara, masih kaya. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa usulan kami yang dari awal untuk menyampaikan agar supaya RUU perampasan aset ini dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, agar apa yang kami sampaikan tadi tidak melakukan pelanggaran HAM. HAM gimana sih? Tidak merugikan warga negara. Itu yang paling penting bagi kami. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ketua dan para anggota. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Advokat Cinta Tanah Air. Bagaimana sikap pemerintah terhadap RUU perampasan aset itu? Sebelumnya kita ketahui RUU itu sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah Pak Jokowi tahun 2023 yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas oleh DPR, dan kabar terakhir kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi inisiatif DPR, bukan lagi inisiatif dari pemerintah. Dan sampai hari ini pemerintah masih menunggu kapan itu akan dibahas oleh DPR. Dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum Pak Supratman kemarin dalam pembahasan Prolegnas tahun 2025 dan 2026 ini, ya rancangan undang perampasan aset itu menjadi salah satu rancangan undang yang diberikan prioritas untuk dibahas. Nah, kalau memang itu inisiatif yang tidak diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan menunggu begitu DPR menyampaikan RUU itu dan menyampaikannya juga kepada Presiden, maka Presiden tentu akan melakukan surat Presiden untuk menunjuk Menteri yang akan membahas RUU perampasan aset sampai selesai. Tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi? Tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif, jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakang. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang. Regulasi pemerintahnya itu juga. Kenapa? Tidak ada pembangunan yang visioner, berumur panjang, membuat dialektika kebangsaan kemanusiaan dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau. Tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan.
Jangan buru-buru percaya judul viral. Status RUU perampasan aset ternyata masih berlanjut. Meski narasinya seolah ditolak, Balik DPR menyatakan RUU ini masih berstatus prolegnas prioritas ke 2026. Pembahasan lintas sektoral dengan pemerintah terus berlanjut guna menyempurnakan pasal-pasalnya. RUU dikaji cermat agar tetap sesuai hukum positif, melindungi hak sipil, dan tidak memicu celah penyalahgunaan wewenang. Karena itu, meramu substansi agar lebih sempurna ini adalah hal yang sangat lazim, bukan berarti ditolak. Pahami konteks proses hukumnya secara utuh. Biasakan verifikasi info dari sumber resmi sebelum membagikannya ya. Jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kebanyakan dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya ini udah 3 masa sidang ini kita terus gaspol RDPU ya, terus membahas pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Jadi saya tekankan lagi, tidak benar hoax bahwa DPR menolak ya. Yang ada malah kita sebaliknya, kita gaspol pakai turbo ya. Mantap untuk membentuk undang-undang ini. Jadi perampasan aset ini kan sesuatu yang baru yang sama sekali belum ada aturan undang-undangnya sebelumnya. Jadi kita akan membentuk undang-undang yang baru. Nah sobat semuanya, berarti pemberitaan di media sosial yang memberitakan bahwasanya DPR menolak RUU perampasan aset itu adalah hoax. Hoax itu berita bohong, tidak benar ya. Jadi jangan mudah termakan berita-berita hoax seperti itu ya. Lalu seperti apakah tanggapan-tanggapan dari warga net ya yang termakan hoax RUU perampasan aset ini? Coba kita simak sama-sama nih. Apa tanggapan warga nih? DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Nah, lagian mana mungkin sih? Kalau disahin kan habis dong menterinya, habis dong DPR, termakal hoax, habis dong Praroro. Lagian ini kan lagu lama, lu jangan main sinetron-sinetronan. Paling ini juga skenarionya presiden yang minta biar udah dibahas dulu di DPR, ntar tolak aja agar nggak terkesan gue yang salah, agar rakyat menilai gue emang mau RUU perampasan aset disahkan. Jadi fitnah nih orang tolak DPR. Nah, sinetron lagu lama lo. Lagian DPR kan isinya boneka semua, ketua partainya aja menteri semua, pembantu semua. Gimana mau disahin sih, Lagian jangan pada sinetron-sinetronan lagu lama. Kalian kalau kagak bisa kerja yang bener, mundur lo. Bagoy emang, koplok lo, bangke. Korban hoax. Paralinta menolak RUU perampasan aset. Ingat teman-teman, RUU perampasan aset itu tidak akan pernah diterima oleh anggota DPR, oleh Paralinta itu. Pasti akan selalu ditolak. Nah, jadi intinya itu paling bagus DPR itu yang dibubarkan. Ya, jadi intinya kalau ditolak terus RUU perampasan aset, bubarkan aja anggota DPR, karena DPR juga tidak ada fungsinya di negara ini. DPR resmi tolak RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Katanya jika disahkan ini berpotensi pelanggaran HAM, tapi HAM yang seperti apa itu mungkin kita semua belum mengetahui ya. Biasanya kalau untuk yang tentang anggaran atau apa bisa langsung cekatan, tapi giliran RUU perampasan aset ini sebenarnya itu sudah diajukan oleh zamannya Pak Jokowi, Presiden Pak Jokowi ya. Nah, 2023 Presiden Pak Prabowo diajukan lagi tapi ditolak, entahlah. Nah, biasanya yang lucu nih, biasanya kayak di berita-berita kayak Kompas, terus Tempo atau iNews, BBC, CNBC itu bisa memberitakan tentang hal ini. Tapi saya cek barusan ya, itu nggak ada satupun yang memberitakan tentang DPR menolak RUU perampasan aset. Karena memang itu hoax. Tentang kayak MBG atau apa, biasanya langsung naik, langsung naik. Nah, ini kok nggak ada. Nah, biasanya para artis-artis nih, influencer, biasanya kalian kan menyuarakan kan ya di IG, di tweet atau di Twitter, menyuarakan tentang ya kayak seperti dolar naik ataupun itu kayak heboh banget. Lah giliran ini kenapa kok nggak ada yang bersuara? Ya karena hoax. Mahasiswa yang biasanya demo-demo ke jalan panas-panasan dari siang bahkan sore sampai malam, seperti kemarin mendemokan MBG ataupun mendemokan tentang harga BBM. Nah, coba deh, kalian yang paling utama tuh mendemokan RUU perampasan aset. Karena apa? Dari zaman Pak Jokowi sampai sekarang itu belum disahkan. Harusnya kalian turun ke jalan untuk mendemokan tentang ini. Sebenarnya kalian tuh ada di pihak siapa sih? Kan lagi proses dibahas ada ini. Di pihak siapa? Ya, kita doakan saja semoga suatu saat nanti RUU perampasan aset itu Baik teman-teman, RUU perampasan aset ini sangat penting sebagai salah satu upaya untuk memberantas korupsi di mana-mana ya. Karena korupsi dari dulu itu sudah menjadi
hal yang sangat lumrah sepertinya gitu didengar oleh telinga manusia di Indonesia ini gitu loh. Dari tingkat desa bahkan dari tingkat masyarakat sampai elit global, sampai elit politik, pejabat-pejabat tinggi, DPR, Jampitsus, polisi juga ikut terkena kasus korupsi. Artinya selama ini kan penegakan hukum kepada terpidana atau kepada koruptor itu tidak memberikan bekas atau tidak membuat takut para koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan RUU perampasan aset ini adalah salah satu upaya untuk memberantas korupsi itu gitu loh. Agar tidak ada lagi orang atau pejabat yang berani melakukan korupsi gitu. Bapak Prabowo, Kang Deddy Mulyadi, Mahfud MD dan beberapa orang mendesak DPR ya untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, teman-teman. Terus ada kabar katanya ditolak oleh DPR. Ternyata itu hoax, teman-teman. Tidak ditolak, sampai hari ini masih menjadi pembahasan. Walaupun masyarakat juga marah gitu loh. Kenapa sampai hari ini RUU perampasan aset belum juga disahkan, masih tahap kajian lah dan lain sebagainya. Padahal RUU perampasan aset sudah sejak lama diusulkan, bukan hanya sejak zaman Prabowo, tapi dari zaman Jokowi gitu. Ya, semoga RUU perampasan aset segera disahkan oleh DPR sebagai bentuk keseriusan legislatif untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia ini. Karena kalau kita melihat eksekutif pemerintahan Prabowo Subianto hari ini itu punya semangat yang besar untuk memberantas korupsi. Tinggal bagaimana sinergitas antara eksekutif legislatif ini berjalan dengan baik. Kita kawal terus RUU perampasan aset. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.